Salam sejahtera buat kita semua, selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita, jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Marilah kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema khotbah pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 adalah mentalitas menyalahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain merupakan kecenderungan manusia. Sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itulah mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular sebagai penyebab dosa. Menyalahkan orang atau pihak lain adalah cerminan bahwa seseorang enggan mengambil tanggung jawab atau takut terhadap resiko yang akan menimpanya. Padahal, Tuhan menghendaki setiap orang untuk bertanggung jawab dan berintegritas. Melalui tema khotbah hari ini, meski temanya bernada negatif, mentalitas menyalahkan, namun kita diajak untuk tidak punya mental seperti itu. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian NKB 179 bait yang ke-1 sampai yang ke-3. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan. Serta ku menempuh
Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk hening sejenak. Adakah di antara kita yang tidak pernah menyalahkan orang atau pihak lain sebagai penyebab kesalahan? Seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa itu menguasai mereka, sehingga mereka enggan atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan mereka. Dalam hal ini, mengabaikan perintahnya. Hari ini, ketika kita masih saja menyalahkan orang lain, itu berarti kita masih hidup di dalam dosa. Dosa itu menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita menjadi terasing dengan Allah dan konflik terus terjadi di antara kita. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, terutama dosa menyalahkan orang lain dan mengabaikan tanggung jawab. Mintalah Tuhan supaya membasuh hati agar kita tidak mempunyai mentalitas menyalahkan. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama kepadanya, diberikan berita anugerah. Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 164, bait ke-1 sampai yang ketiga. Kidung yang merdu di hatiku. Jangan takut ku bersamamu.
Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih terus Engkau berikan bagi setiap kami beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Namun di dalam iman kami yakini Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan berkenan menyapa kami, khususnya melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami baca, yang kami simak, kami renungkan, boleh kami pahami, boleh dimengerti, lalu dengan pengertian itulah kami melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu yang dipercayakan membaca bagian demi bagian firman-Mu, dan kami yang akan menanggapi dengan mendaraskan mazmur, terlebih hamba-Mu yang Kau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Biarlah Engkau yang bekerja dengan leluasa untuk menyapa setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman-Nya sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dilanjutkan ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan kamu tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan Injil pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32.
Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Meja ini nakal. Saudara-saudara, dari kecil kita pernah mungkin diajar sama orang tua seperti itu, atau minimal melihat ketika anaknya jatuh, yang dipukul, yang disalahkan meja, kursi, lantai. Padahal mereka benda mati. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Saudara-saudara, dari kecil kita dibesarkan dalam budaya yang kurang lebih
seperti itu, mencari kesalahan pada pihak lain. Lalu kemudian bertumbuh terus sampai dewasa tanpa kita menyadari nilai-nilai itu mengendap di dalam bawah sadar kita. Ketika kita besar, dengan mudahnya kita juga mengeluarkan perbendaharaan itu. Itulah sebenarnya yang tema kita pada saat ini kita bicarakan. Mentalitas menyalahkan. Mentalitas tidak hanya terjadi satu hari, satu bulan, satu tahun saja. Tetapi itu akan terjadi, terakumulasi dari kecil terus sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, Anda dan saya kira-kira masih memelihara tidak mentalitas yang seperti itu? Dalam keadaan krisis, konon mentalitas yang otentik dari seseorang itu akan terlihat jelas dalam keadaan terdesak, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sulit, akan kelihatan tuh mental seseorang itu, spiritualitas seseorang itu, apa yang ada di dalam diri orang itu akan dengan kasat mata terlihat jelas. Hal ini berbeda sekali ketika keadaan aman atau keadaan yang biasa-biasa saja. Kita akan sulit menebak, sulit untuk mengira-ngira Pak Yakub ini punya karakter seperti apa. Tri ini bagaimana ya kondisinya. Kita bisa memainkan banyak peran di sana. Dunia penuh dengan sandiwara. Tapi lihatlah krisis yang sedang melanda, maka disitulah mental spiritualitas seseorang akan terlihat. Saudara-saudara, krisis yang melanda dunia ini, melanda Indonesia, melanda kita, gereja, keluarga, dan seterusnya, ini kita akan sangat mudah melihat. Kita akan sangat mudah melihat orang dengan karakternya masing-masing. Kita akan mudah melihat mana pemimpin, mana ilmuwan, mana profesional, rohaniawan, pendeta, penegak hukum, dan yang lain sebagainya. Anda bisa menambahkan daratan itu yang punya integritas, yang punya tanggung jawab, dan mana yang oportunis, mana yang sibuk menyalahkan pihak atau orang lain. Saudara-saudara, hari-hari ini kan begitu yang terjadi. Pemerintah menyalahkan rakyatnya. Rakyat susah sih, tidak mau dan tidak bisa diatur, bandel. Suruh pakai masker aja tidak mau. Kalau pakai pun pakainya di leher. Saudara-saudara, saya tidak pakai masker di sini karena jaraknya saya sendirian. Lalu yang mengambil gambar ini jauh di sana. Lalu kemudian apakah rakyatnya bisa atau mau dicap sebagai kelompok pembangkang, kelompok bandel? Rasanya tidak juga. Mereka akan mengatakan pemimpinnya gak kasih contoh. Mereka mengatakan kami harus pakai masker, kami harus jaga jarak. Tapi lihatlah itu di televisi. Ketika mereka bicara, ngobrol, mereka tuh deket-deketan. Bahkan ada yang gak pakai masker juga. Saudara-saudara saling menyalahkan.
Sama kehidupan ini juga kalau kita bawa dalam keluarga kita. Ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, disitulah kita akan saling menyalahkan. Salah papa ini, sibuk terus bekerja. Papanya akan mengatakan salah mama. Masa nggak bisa ngatur, nggak bisa ngedidik anak di rumah? Ngapain aja kerjanya? Si anak mengatakan, semua sibuk orang tua dengan urusannya sendiri. Saya tidak pernah diperhatikan. Orang tua akan menyalahkan anaknya. Dasar anak bandel dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mentalitas yang seperti ini yang sekarang sedang melanda kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan dunia ini. Sangat mungkin Anda dan saya juga punya kecenderungan untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika bencana tiba, ketika kesulitan mendera kita semua dan dalam keadaan krisis. Saudara-saudara, sejarah manusia sejak awal penciptaan manusia itu diselimuti oleh mentalitas saling menyalahkan. Ketika diminta pertanggungjawaban, mengapa Adam? Hai Adam, apakah engkau memakan buah pengetahuan itu sehingga engkau tahu dirimu telanjang? Saudara-saudara, dengan mudahnya Adam menyalahkan Hawa, katanya, Hawalah yang engkau tempatkan di sampingku ini, ialah yang memberi buah itu, lalu aku makan. Saudara-saudara, Hawa tidak mau juga jadi korban, jadi kambing hitam. Maka ia mengatakan, ularlah yang membujukku sehingga aku memakan buah itu, memetiknya dan memberikannya kepada Adam ini. Saudara-saudara, bukankah dalam kadar dan konteks tertentu kita juga sering mengelak dari tanggung jawab dengan cara menuding orang lain sebagai biang kerok, penyebab kesalahan itu. Mentalitas menyalahkan merupakan cerminan buruknya spiritualitas seseorang atau sebuah komunitas, sebuah kelompok. Tidak hanya menyalahkan orang lain, dalam hal ini leluhur mereka, umat Israel, pada akhirnya juga menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mengapa mereka dibuang dan pada saat ini sedang dalam penderitaan. Mereka menggugat Tuhan dengan bahasa sindiran. Itulah yang tadi kita simak dalam bacaan pertama, Yeskiel 18 ayat kedua ini. Katanya, bapak-bapak memakan buah muda dan kemudian anak-anaknya merasa ngilu dan seterusnya. Ini adalah sindiran kepada orang-orang tua mereka, leluhur, bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan, kemudian menuduh Tuhan sebagai Allah yang kejam dan kaku yang menghukum mereka. Padahal menurut mereka, menurut kelompok ini yang sekarang terbuang dan menderita itu, mereka tidak melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan adalah leluhur kami, bapak-bapak kami. Tapi kamilah yang kena. Kamilah yang menjadi korban. Saudara-saudara, bukankah juga ini begitu yang terjadi? Ketika kita menderita, bukan salah saya, orang lain, orang tua saya dan seterusnya. Saudara-saudara, Tuhan menjawab mereka bahwa ia mengganjar seseorang dengan apa yang diperbuatnya. Coba tadi kalau kita menyimak kembali dalam Yeskiel 18 ayat 25 sampai 32. Memang benar, bisa saja ada orang yang merasa diri hidupnya sudah benar. Namun karena begitu yakinnya bahwa ia pasti selamat, sehingga dalam kehidupannya ia sembrono melakukan semaunya karena ia yakin bahwa saya orang benar.
ia melakukan kecurangan dan sejenisnya, maka jelaslah status diri sebagai orang benar tidak akan menolongnya. Ia harus binasa karena perbuatannya. Sebaliknya, ada orang yang selama ini hidupnya dalam kefasikan, artinya melakukan apa yang dipandang jahat. Lalu kemudian ia sadar dan bertobat. Buah pertobatannya itu nyata. Ia melakukan keadilan dan kebenaran. Maka apa yang dilakukannya itu yang menyelamatkan kehidupannya. Statusnya yang dulu sebagai orang fasik ini berubah. Saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan menegaskan bahwa ia tidak berkenan kepada kematian melainkan pertobatan. Saudara-saudara, inilah yang harus kita renungkan. Jangan merasa nyaman. Oh, kita sudah ditebus oleh Kristus, pasti selamat. Lalu kemudian kita dengan sembrono melakukan kehidupan ini dengan hidup semaunya. Di situ pun Tuhan akan menuntut kepada kita, apa yang engkau telah lakukan, apa yang engkau telah kerjakan. Saudara-saudara, tidak mudah manusia untuk mengikuti alur pemikiran ini. Nyatanya setengah milenium kemudian, 500 tahun dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeskiel ini pada zaman Yesus, peristiwa ini muncul kembali. Para pemimpin agama Yahudi merasa diri benar dan mereka merasa bahwa merekalah pemegang kebenaran. Saudara-saudara, Yesus menanggapi mereka dengan cerita perumpamaan mengenai dua anak yang diminta bekerja di kebun anggur bapaknya. Perumpamaan ini hanya terdapat dalam Injil Matius. Saudara-saudara, perumpamaan ini sangat singkat, padat, tanpa bumbu apa-apa. Yang terpenting di dalamnya adalah kontras, bertolak belakang antara dua anak dari sang bapak ini. Tepatnya kontras antara dua sikap dan dua jawaban. Anak pertama bersikap kasar sambil berkata, "Aku tidak mau." Anak kedua bersikap ramah sekali sambil menjawab, "Baik, Bapak." Namun si kasar yang menolak permintaan ayahnya itu justru pada akhirnya pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Sedangkan si anak yang ramah yang tadinya menjawab, "Iya, aku akan bekerja," pada akhirnya ia tidak pergi, tidak bekerja di kebun anggur bapaknya. Saudara-saudara, di akhir perumpamaan itu Yesus menantang para pemuka Yahudi itu, siapakah dari kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tentu saja spontan mereka menjawab, yang terakhir. Jadi yang taat adalah anak yang kasar itu, yang mula-mula menolak, memberontak untuk bekerja di ladang anggur ayahnya itu. Tapi kemudian ia menyesali dan kemudian ia mau bekerja. Sedangkan anak yang lain yang tadinya dengan bahasa yang begitu halus, "Iya, Bapak." Barangkali kalau bahasa saya, "Iya, saya akan bekerja sesuai dengan apa yang Bapak inginkan." Pada akhirnya ia tidak pergi dan tidak melakukan pekerjaan. Saudara-saudara, konteks saat itu Yesus berbicara kepada sekelompok pendengarnya yang mewakili sikap dan tindakan anak yang kedua yang ramah itu. Mereka terbiasa menampilkan kehidupan yang saleh, sebab dengan seksama memperhatikan segala hukum-hukum Tuhan dan peraturan yang ditetapkan oleh hukum Yahudi. Karena dipandang saleh, tentu saja mereka yakin para pendosa itu, pemungut cukai, bejina, perempuan sundal itu tidak ada tempat dalam
kerajaan sorga dalam keselamatan. Namun dalam kenyataannya mereka taat dalam bicara saja, dalam praktek syariat saja, dalam jubah dan bajunya saja. Tetapi kenyataannya secara keseluruhan tidak menaati, tidak mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara, lalu apa yang salah pada kelompok yang saleh ini? Kelompok yang agamis ini? Kelompok yang mengagungkan hukum itu? Mereka meyakini bahwa kehendak Allah terungkap dalam ketetapan-ketetapan hukum Yahudi. Yesus justru tidak sependapat dengan cara mereka menafsirkan dan memberlakukan praktek keagamaan, ritual dan hukum itu sebagai pemenuhan kehendak Allah. Yesus yakin bahwa kehendak Allah tidak boleh disamakan dengan hukum-hukum yang mereka gemari itu. Sebab dalam kenyataannya para pelaksana setia hukum yang berjumpa dengan Yesus itu akhirnya menolak, bahkan mencari-cari celah kesalahan yang dilakukan Yesus agar dapat menghukumnya. Mereka mencari kambing hitam ketika Yesus dan ajarannya dan apa yang disampaikannya dengan penuh kuasa mujizat itu, justru inilah yang kemudian dirasakan oleh orang banyak sebagai kasih Allah. Mereka mencari-cari celah untuk menyalahkan Yesus. Mereka mencari-cari cara ini yang bekerja di ladang Allah yang sesungguhnya ini untuk bisa disalahkan. Karena mereka tidak mampu melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan itu. Saudara-saudara, dengan demikian Yesus menegaskan soal masuk tidaknya seseorang ke dalam kerajaan Allah itu sangat bergantung dari sikap manusia terhadap amanat Injil yang ia beritakan. Kalau seseorang menolak berita Injil itu dengan alasan mengacu kepada syariat hukum, maka sesungguhnya ia menolak kerajaan Allah dan tidak mungkin masuk ke dalamnya. Atau bisa juga, kalau dalam mulut kita mau mengatakan, oh iya saya menerima Yesus sebagai juru selamat, saya menerima Injil, saya percaya dan seterusnya. Lalu kemudian kita gemar memuji memuliakan nama Tuhan supaya dilihat orang. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, dalam prakteknya, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, kita sering memperdaya orang, menipu orang lain. Lalu kemudian dalam berhadapan dengan orang-orang lain, kita jauh dari kehendak Yesus. Kita tidak seperti Yesus yang mau merendahkan diri, mengosongkan diri. Itu sebenarnya kita sama dengan orang-orang Yahudi yang di mulut dalam praktek kesalehan mereka seolah-olah menaati hukum Tuhan, lalu pada akhirnya dia tidak melakukannya. Saudara-saudara, jadi bukan asal bicara Anda dan saya mengatakan Yesus juru selamat. Bukan asal kita ngomong dan beribadah. Bukan itu yang dipandang oleh Allah. Tetapi yang dipandang oleh Allah bagaimana cara hidupmu. Bagaimana ketika hidup keseharianmu betul-betul memberlakukan keadilan, kebenaran, benar-benar seperti Yesus yang mengosongkan dirinya itu. Barulah kemudian di situ kita layak disebut sebagai orang-orang yang bekerja, yang melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada kenyataannya yang terjadi, yang dilihat oleh Yesus, justru mereka yang dicap berdosa, mereka yang dipandang sebagai orang-orang yang tercela, pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, orang-orang yang begitu kotor di muka mereka, orang-orang inilah justru yang menyambut, yang merespon karya Tuhan. Mereka inilah yang tergerak dan bertobat.
Lalu Yesus mengatakan, inilah yang dimaksudkan mereka yang disebutkan ada dalam urutan terakhir akan menjadi yang terdahulu masuk dalam kerajaan surga itu. Saudara-saudara, jangan sampai kita mengulang sejarah ini. Mengulang bahwa kita ditempatkan sama seperti ahli-ahli Taurat, pemuka Yahudi itu, yang mencari-cari terus kesalahan. Baiklah, mumpung ada kesempatan buat kita pada saat ini, bertobatlah, karena Tuhan berkenan kepada pertobatan, bukan hanya semata-mata keyakinan dan ucapan kita. Keyakinan dan ucapan kita itu perlu penting, tetapi ini sama sekali tidak akan ada gunanya kalau dalam praktek kehidupan kita justru berbeda, bertentangan dengan itu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya.
Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti yang hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada 4 Oktober 2020 mendatang. Bapa di dalam surga, jadikanlah kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak yang bukan hanya manis dalam perkataan, tetapi yang cakap, yang terampil dalam mengerjakan apa yang Engkau mau, apa yang Kau kehendaki, meskipun itu sulit. Namun kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa pada saat ini untuk situasi bangsa dan negara kami, situasi kota kami, Jakarta ini yang kian hari kian mengerikan. Begitu banyaknya saudara-saudara kami yang telah terpapar oleh virus. Tuhan yang menolong untuk masing-masing setiap kami menjaga diri, menjaga hati kami, menjaga setiap orang-orang yang kami kasihi dengan melakukan secara patuh apa yang disarankan untuk kami lakukan, yaitu untuk memakai masker, untuk kami menghindari kerumunan-kerumunan orang banyak, dan untuk kami terus hidup bersih. Bapa, tolonglah kami. Demikian pula kami berdoa untuk tim medis yang kami tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berjuang untuk mengatasi, untuk menolong orang-orang saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Lindungi mereka. Engkau yang menguatkan mereka, memberikan sukacita dalam melayani. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk aparat, untuk pemerintahan, biarlah dapat berkoordinasi dengan baik, satu dengan yang lain, menghindari untuk saling menyalahkan, saling menuding, tetapi mereka akan bahu-membahu dapat melayani, dapat mengatasi bencana ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, dan khususnya untuk persidangan-persidangan majelis klasis yang digelar di berbagai tempat, dan secara khusus untuk klasis Jakarta Utara, yang kami Majelis Jemaat GKI Mangga Besar salah satunya sebagai panitia penerima. Tuhan yang menolong segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dan sehingga kami dapat memutuskan hal-hal yang terbaik untuk perkembangan gereja-Mu dalam ruang lingkup klasis Jakarta Utara ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk persiapan perjamuan kudus. Engkau telah mengingatkan kami melalui sensor Ramuru, Engkau mengundang kami. Tuhan yang menolong untuk kami menyiapkan diri di rumah kami masing-masing, sehingga pada saatnya kami akan merayakan perjamuan kudus itu dalam rangka bulan keluarga ini dengan sukacita, sambil mengingat setiap bagian dari tubuh Kristus, mereka khususnya yang lemah dan mereka yang sulit mengakses setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam pelayanan gereja-Mu. Bapa di surga, tiliklah
setiap rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing. Tentunya dengan masalah kami masing-masing. Baik kami yang sedang sakit, kami yang sedang bermasalah dengan ekonomi keuangan kami yang sedang bermasalah dengan keluarga kami, apapun juga yang sedang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Ampuni yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 menyatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Berdasarkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini, marilah kita memberikan persembahan. Apa yang kita berikan sesungguhnya berasal dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita memberikannya dengan ungkapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299 Atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 196, bait yang ke-1 sampai yang ke-2, Ku beroleh berkat. Di relung hati
Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk menyadari begitu besarnya berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat itu berupa talenta, kesehatan, dan tentunya juga rezeki yang dapat kami nikmati setiap hari. Ajarlah untuk kami tahu berterima kasih dan bersyukur. Persembahan yang kami sampaikan kepadamu tidaklah seberapa, namun biarlah kami dapat belajar memberikannya dengan sukacita. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, umat Tuhan yang kekasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita dengan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, untuk tidak mudah membanggakan diri bahwa kitalah orang yang lebih saleh, lebih baik. Marilah kita belajar bertanggung jawab dalam segala hal, dalam hal apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi dimanapun Anda berada. Dan kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tadi dalam ibadah kita pada saat ini kita telah melakukan sensora morum, yaitu persiapan untuk kita merayakan perjamuan kudus minggu depan. Namun mesti kita pahami juga bahwa perjamuan kudus pada saat ini kita rayakan secara partisipatif. Artinya kami merayakan di sini di dalam gereja ini, lalu kemudian Anda di rumah masing-masing, karena kita masih dalam keadaan PSBB, itu juga berpartisipasi, tetapi harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Menjadi catatan buat kita semua, saudara-saudara, dalam 1 minggu ke depan ini bisa berbagai kemungkinan terjadi. Bisa juga pada saatnya mungkin ini sulit kita lakukan. Nah, disinilah kami semua majelis jemaat meminta untuk kita tekun di dalam doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, khususnya untuk pelaksanaan perjamuan kudus ini. Dan juga sekaligus nanti pas minggu depan itu kita akan bersama-sama membuka acara bulan keluarga kita. Mungkin kita semua juga masih dalam keadaan gamang seperti apa acara-acaranya. Nanti ini pun kita meminta ibu bapak sekalian berpartisipasi dan mendoakan. Nanti akan diberitahu dalam warta-warta kita secara online di WA grup kita. Saudara-saudara, kami tetap mendoakan untuk kita semua menjaga diri dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.